Ketemu lagi saudaraku dari ilmu alamnya kakek. Ini adalah sawit yang udah produksi ya, kira-kira tingginya baru 6 meter dia. Dan 6 meter ini, tapi di lingkungan sini ini banyak ini ya, kira-kira setengah hektar lagi yang belum tertanam, udah menjadi hutan itu. Tapi untuk kali ini kita akan menanamnya kembali, dan ini udah kita lubang ya, ini rumah tua yang mau dibongkar. Nah, ini kita udah berlubang, tadi udah dapat berapa itu, 5 lubang ke sana ya. Jadi yang bersih di lubang dulu, nanti baru ditanami gitu kawan. Yang penting lubangnya, kalau nanamnya itu gampang, lubangnya itu buatnya payah. Jadi karena begini kawannya, kalau menanam sawit kita itu wajib lubangnya itu memang dalam dan lebar gitu ya. Kalau dalamnya standar ya, dalam dia harus rata dengan apa namanya, polybagnya. Dia harus rata dengan polybag lubangnya itu udah bisa. Terus satu lagi, dia itu lebarnya yang penting. Lebarnya itu nggak perlu dalam, yang penting polybagnya itu tenggelam. Lebarnya itu nggak perlu dalam ya, satu cangkul aja nggak apa-apa gitu. Jadi di atasnya itu nanti untuk yang melebarnya dia dibuat apa itu namanya, busukan-busukan ini, busuk-busukan tangkos ini yang udah jadi tanah dia. Nah ini dia busuk-busukan tangkos yang udah jadi tanah ini, itu taruh di atas nanti kawan. Nah, ini dia untuk nutupnya, itu busukan tangkos ini. Lalu di atas, paling atas itu baru tanah lagi gitu. Jadi dia langsung mendapat nutrisi baik, karena tangkos yang udah busuk itu dia udah otomatis jadi unsur hara dia ya. Udah jadilah, udah bisa dipakai untuk tumbuhan, udah bisa dimakan dan tidak panas lagi gitu. Seperti ini kan udah busuk ini dia udah menjadi unsur hara ini di bawah ini. Kalau orang-orang bilang katanya pembusukan ini mengandung unsur N ya, nitrogen berapa persen gitu, nggak tahu berapa persennya, tapi nitrogen lah ya, karena ini termasuk pupuk alami juga atau organik ya, yang jelas organik lah, karena dihasilkan dari tangkus-tangkus, dari bekas-bekas penggilingan dari pabrik sawit itu, dan datang lagi ke kebun ya, ini untuk sebagai pupuk. Dia apabila busuk di sini, maka dia akan menjadi pupuk yang dinamakan pupuk organik itu kawan. Jadi bukan pupuk yang dari pabrik, itu bukan, dia pupuk organik namanya, karena dia dihasilkan dari busukan organisme yang dicacah oleh organisme gitu, makanya dinamakan pupuk organik gitu. Apa itu organisme? Nah, yang namanya organisme itu adalah makhluk hidup juga ya. Organisme itu tugasnya untuk menghancurkan sisa-sisa tumbuhan yang udah mati, itu dihancurkan sama dia sehingga dia menjadi kompos. Makanya di dalam hutan itu ada yang namanya organik ya, dinamakan orang organik. Sisa-sisa daun, ranting, pelepah yang jatuh ke bawah itu dinamakan organik ya. Seperti ini, itu nanti kalau busuk itu pelepah-pelepah itu akan menjadi organik. Jadi pembusukan itu bukan berarti dia busuk dengan sendirinya, enggak. Dia itu memang busuk yang dimakan oleh mikroba, yang dihancurkan oleh mikroba gitu kan. Jadi maka di hutan itu semuanya subur tanpa pupuk gitu, karena ada unsur pupuk alaminya itu. Tanpa organik pupuk, hutan itu nggak akan subur kawan. Tetap aja kurus-kurus hutan kalau nggak ada pupuk organiknya. Misalnya disapu lah yang di bawah-bawahnya, itu tetap aja kurus dia. Jadi ini sangat berarti kawan ya.
Sangat berarti sebagai pupuk organik. Apabila ada seperti ini pelepah ini, taruh aja di bawah batang sawit ini, nanti dia akan jadi pupuk. Oke, salam satu hobi ya, satu tandan berduri. Yang penghasilan pada umumnya di Riau adalah sawit itu. Oke.